Halo semuanya, kembali lagi di podcast Monkey Talks. Di sini ada Andre. Dan Akai di sini. Apa kabar Kai? Aman lah, nggak pernah keluar rumah. Oh, kamu kalau keluar di dalam apa di luar? Di samping. Waduh, sampai Lempar ke tembok. jolali lo dilap. Saking ndak garing kok. Hey, Loh, hey. itu mural. Nah, gini dong, enak toh. Ada bocah di sini, hey. Oke, Apa sih? bocah. Bocah itu cuma ini aja, cuma dari suara aja. Realitanya dia udah terlalu dewasa itu sebetulnya. Atau tua? Jadi yang paling muda gitu ya. Jadi kali ini aku mengundang atau mengajak teman-teman komunitas dulu lah, yang kita dulu istilahnya fangirling. Fangirling band-band rock Jepang gitu ya. Lebih spesifiknya dulu Visual Kei lah. Dan kurasa sekarang Visual Kei udah nggak trendy mungkin ya. Udah lewat masanya mungkin. Udah disalib dengan udah ditikung oleh musik-musik indie mungkin, atau apa Korea. apa namanya anisong ya soundtrack anime kayak gitu. Nah, Visual Kei kan dulu sempat merajai inilah musik-musik Jepang, terutama di Indonesia. Sekarang mungkin udah enggak, tapi sampai sekarang pun juga kita masih bisa mendengarkan mereka melalui YouTube atau channel-channel streaming. Bahkan kemarin ada beberapa yang ngadain online konser gitu kan, atau performance atau premiere di YouTube lah. Nah, salah satunya ini adalah Dir and Grey. Dir and Grey ini bisa dikatakan band lumayan lama sih sebetulnya. Dia dari tahun 90-an, lebih tepatnya tahun 97. Dan dari awal sampai sekarang bisa dikatakan mereka membernya sama gitu, nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa kita membahas Diru ya? Kenapa kayak? Ya karena kita slow. Nah iya betul. Itu alasan utama kenapa kita membahas Diru, karena kita ini slow sekali. Jadi saking slownya kita ngajak teman-teman yang seperslowan gitu ya. Yaitu kita panggilkan, yang pertama adalah Rean. Halo, malam-malam. Ya, Rean ini teman komunitas dulu di Jepang. Kok di Jepang sih? Komunitas di Jepangan di Jogja. Amin ya Pak. Haleluya. Komunitas Jepangan di Jogja dulu, si Mata. Terus ya kita sama-sama suka Dir and Grey gitu ya. Terus ada juga satu lagi yang aku undang di podcast kali ini, yaitu CC. Ya. CC yang mengaku-ngaku anak ini. Oh iya, mengaku-ngaku bocah ya. Ayo udah jam 8 tidur. Ada bocah di sini, tolong dijaga ya. Maksudnya ini dikeloni gitu. Oh iya, Ya tetep elek ya. Iya, makanya dikelonkan ya. Kita kelonkan bersama supaya lebih hangat. Jadi aku sama Akai, kita berdua seneng Dir and Grey juga. Dulu bahkan kita pernah bawain lagunya cuma buat seneng-seneng sih, tapi it was fun gitu, menyenangkan sekali bisa ngeband dan bawain lagu yang kita suka itu, terutama lagu-lagunya Dir and Grey. Yes. Ya sedikit pengantar ya mengenai Dir and Grey atau Diru. Kita lebih senangnya nyebutnya Diru sih. Diru ini dulu Visual Kei banget ya. Visual Kei itu apa sih? Yo wong dandanane nek biyen tipikalnya gotik ya. Wong nek band iki dandanane gotik ngono ki wis Visual Kei ya. Di awal-awal fasenya mereka iya pakai celak hitam, terus baju-baju hitam ala-ala gotik gitu, itu terus gaya-gayanya obscure ya, agak-agak aneh, nyeleneh, nyentrik gitu kan. Nah kemudian kan Dir and Grey ini berkembang gitu, jadi nggak cuman bergaya yang sama, tapi mereka berevolusi gitu. Musiknya yang mereka bawa masih, aku bilang bukan rock ya, tapi lebih ke metal ya. Dan semakin kesini kan lebih ke hardcore, lebih ke ada progresifnya sedikit ya. Inilah
nuansa musiknya itu cukup beragam, jadi kita agak nggak bisa kita kotak-kotakan lah. Dia musiknya ini enggak sih, dia percampuran genre ya. Nanti kita bisa ngobrolin soal itu. Nah, yang masih konsisten sampai sekarang kurasa sih ini ya, Dir and Grey itu selalu membawakan topik-topik atau tema-tema musik yang gelap gitu loh, gelap, cenderung lebih apa ya, lebih horor, ada unsur sadismenya sedikit, ada unsur obscure-nya, aneh. Kadang-kadang ada topik-topik yang lebih ke suicidal ya, ada topik-topik yang berbau-bau bunuh diri. Jadi sebetulnya kalau orang yang agak sensitif atau punya pengalaman mengenai bunuh diri tentu tidak dianjurkan sih dengerin Dir and Grey karena bisa ke-trigger. Tapi somehow pada waktu dulu kita fangirlingan Dir and Grey itu keren banget gitu. Oke. Bener nggak? Menurut kalian gimana? Sepemikiran nggak sama aku? Kalau aku sih kerennya bukan cuman apa ya dari video, tapi memang cenderungnya ke musiknya sih. Habis denger musiknya kan kayak penasaran, soalnya kan bahasa Jepang ini artinya apa ya, terus nyari translatannya, kok translatannya gini. Lah pas nyari videonya dulu kan belum zaman sekarang kan YouTube kan sangat gampang diakses. Kok dulu kan kita harus ke warnet lah. Iya. Ini kan waktu saya kasih mata dulu kan saya ngumpul di UPT UGM. Mari gitu ada warnet di UPT gitu. Dan kita langsung ngedown di situ, ya sebisa mungkin lah kita mengakses apapun. Nah, termasuk di Ediru ini. Jadi begitu kita ada dengar lagu baru, ya kan di Suara Gama ya dulu ya radionya yang suka memutarkan lagu-lagu Jepang. Terus, kok lagunya ngene, kok artinya ngene, video klipnya lho kok ngene, tapi ya oke wes gitu loh. Sebahagiannya mereka bikin video lah gitu loh. Ya menurutku sih itu. Jadi mau ya bukan karena bukan dianggap semakin keren, tapi memang wes gitu, kayak gitu aja sih. Ya, menurutku ya ada sih beberapa sih keren, ada sih beberapa sih kok ngene ya, maksudnya agak gila nih loh, tapi ya udahlah ya. Berarti kamu termasuk sobat Mega Upload dan sobat Rapid Share ya? Rapid Share iya, terus pemain sambian kayak Media Fire. Media Player juga. VLC masih ada ya VLC sekarang? Masih ya sekarang VLC? Oh, bukan. Kan? Bukan playernya. Downloadnya Media itu loh. Terus Mega Upload, Media Fire. Rapid Share, Media Fire. Oh, itu nih downloadannya ta. Oh. Iya. Jelas dong. Bahkan sampai menghibah kepada rekan-rekan yang sudah mempunyai yang baru. Aku njaluk dong. Kan Iya. menyodorkan flash disk. CD dulu membeli. Itu jualan. Iya loh, situ jualan. Nek Customer. menurutmu piye sih? Kalau aku tadi mendapatkan kata-katamu yang mau kutip ya. Ediru itu kan emang gelap banget. Jadi terutama musiknya, aku sebenarnya untuk lagu-lagu Jepang, Korea segala macam itu, aku dengerin tanpa memahami mereka itu nyanyi apa. Tapi musiknya aja itu menurutku gelap dan galau. Dan aku sebagai orang Melayu, aku mencintai lagu galau. Itu dari dulu sampai sekarang, aku emang suka lagu-lagu yang gitulah, galau, gelap. Oke. Jadi waktu dengerin Diru itu suka banget, cocok banget, dan kayaknya emang anak-anak umur segitu, bocah-bocah umur segitu kayaknya emang lebih mudah relate gitu sama hal-hal yang agak emo. Semacam pencarian jati diri ya? Iya. Betul. Tapi aku sampai sekarang emang selera aku adalah yang agak-agak melodi galau gitu, gelap gitu deh. Bukan seleramu tuh bukan Indomie ya? Tapi Diro nggak semuanya galau loh sih. Maksudku ada sih kayak mereka kayak tidak puas terhadap sistem kayak kehidupan gitu tuh. Ya entah mungkin kamu menganggapnya galau, tapi kan menurutku bukan galau sih, kayak yang bentuk protes, cuman makanya lain. Kayak galau, marah, lagu-lagunya di sekitaran itu, dan emang kata yang cocok
buat menggambarkannya tadi kata-katanya Andre, lagu mereka itu, musik mereka itu memang nuansanya agak gelap. Dark. Itu Oke. ya meliputi ya galau ya, Iya. sedih ya, marah. Nek menurut akeh piye? Keras sih, ya emang sih gelap. Tapi karena aku sendiri juga tipikalnya bukan penikmat lirik, jadi ya lebih ke musiknya ya. Mm-mm. Yang aku pahami perkembangan Diru dari zaman tahun 2007-an itu sampai sekarang kan juga emang berkembang kan. Iya. Dari musikalitas segala macam itu cukup menarik sih sebenarnya. Cuman memang kalau orang luar mungkin nggak akan terlalu nggak akan terlalu ngeh gitu sama perkembangan musiknya gitu loh. Kayaknya sama semua. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri malah oke, ya sekarang stylenya jadi kayak gini gitu. Itu menarik sih kalau buat aku, enak. Dan yang aku suka dari Diru adalah sekeras-kerasnya lagunya itu refnya itu enak gitu loh. Ritmis ya, apa sih? Melodinya itu masih enak di Melodi dan refnya itu orang dengerin itu tuh masih bisa connect gitu. kalau nggak bisa konek ya konak kali ya. Ada bocah, ada bocah. Dimatiin tuh dinyalain dulu, Iya. On off. disconnect sih. Jadi Terus lanjut. tadi Nek Rian udah pernah nyebutin ya bahwa dia teracuni itu ya emang dari komunitas di Jogja gitu kan, waktu kumpul-kumpul di UPT UGM, diinisiasi oleh si Suaragama. Aku terus terang gak inget kalau seandainya Suaragama pernah muter lagu yang di Engger ya, tapi ya memang si Suaragama ini memang semacam membuat wadah ya, secara tidak resmi ya, membuat wadah Ya, langsung. orang-orang atau teman-teman yang punya kesukaan yang sama. Salah satunya ya ini, seneng musik visual kei gitu kan. Musik visual kei, band visual kei kali ya. Musik visual kei kira ono gitu. Nah, ngomongin soal awal-awal kita suka Diru. Aku pertama kali nonton ki Raison d'être sih. Raison d'être ki langsung nyantol ya. Iya. Bajigur. Oh. Lagu apa iki? Video klipnya Bajigur. Ono sing kaya ngene. Itu nyantol banget sih. Zaman enteng. Iya, bahkan di entengnya di Engre itu udah berat gitu loh, bayangno wae begitu dengerin Diru pertama terus lihat visualnya itu disodorin dengan ada unsur masokisnya, ada unsur nuditinya gitu kan. Dan nudity kan biasanya cenderung lebih ke sensual ya, tapi kalau nuditinya di Dir and Grey itu kan lebih ke dark, angst, obscure, pokoknya sih aneh lah, cenderung ke aneh kan. Itu yang aku dapatkan ya, impresi tentang Dir and Grey pertama. Tapi kemudian justru muncul rasa seneng ya, iki band iki kok bedani dhewe toh, karena meskipun visual ke itu dulu lumayan banyak yang bawain gitu ya, banyak band-band visual ke, tetapi bisa dikatakan yang punya kualitas musik dan apa konsep sebagus Dir and Grey itu nggak banyak sih, ada tapi nggak banyak. Kalau membandingin, tapi jangan dibandingin lah sama X Japan, karena X Japan kan legendaris. Susah lah melawan. Dan eranya kan juga beda. Iya, susah. Jadi maksudnya gini, kita kan tidak bisa menyamaratakan misalnya Dir and Grey X Japan, lalu Lacrima Christi mungkin atau Kagra itu semua Lacrima Christi jadul banget ya. Banget itu sih. semua visual kei, iya semua visual kei. Itu sama kayak kamu ngelihat ikan mas koki gitu ya, ya semua mas koki, tapi kan ada yang mas koki yang matanya menggelembung, ada mas koki yang warnanya dominan oranye ngono kan, jadi berwarna gitu loh. Nah, Diru ini juga menawarkan warnanya dia sendiri gitu, dan
aku masih sangat menikmati Diru, sangat menikmati itu sampai album Marrow of a Bone sih, itu banget. Nek setelahnya mungkin yo menikmati, tapi sing super nyantol ki yo dari Rise on the Track apa ya judul albumnya, Ghost, dari Ghost sampai albumnya Ghost, Rise on the Track itu nih lagu nih rasanya. Iya, dari albumnya Ghost sampai Marrow of a Bone itu banget lah. Nah, nek menurut Rean apa sih yang paling nyantol? Lagu apa yang paling nyantol? Album apa yang paling nyantol? PV apa yang paling nyantol? Nek PV langsung ya obscure, saking obscure jadi PV pertama saya tak tonton dari Diru. Obscure ki Itu sih. dikasih tahu. Obscure ki sing versi apa sih? Itu. Versi public release apa director's cut ya? Ada 2 versi. Itu yang unsensor mamen. Dan aku siok. Dan dari situ bingungnya nih gitu loh. Terus iya bos aku kan itu kan teriak-teriak terus ya, terus Iya. apa tuh artinya itu liriknya ini Iya. oh ngomong iki to, oh ya wes, mereka kayak memang menceritakan jadi ya wes, Itu tapi agak hati-hati karena itu aku melihatnya pas ada orang tuaku. Terus ibuku kok iki kok nonton sik kaya ngono to, gila nih. tapi Bapakku almarhum bilang apa lah kowe iki ben apa film Meng. Nah aku jadi lihat kok dari kayak film ya, kan emang kalau diamati kan PV-nya mereka kan semua kayak ada cerita atau kayak iya, betul. apa ya, Kodo itu kan juga diawali kayak ada penculikan, Iya, terus itu segala macam. Obscure pun juga ya kayak ya dunia yang carut marut lah itu kalau PV. Kalau album aku vulgar jujur aja karena lagunya enak kabeh. Mantap. Itu ngomong-ngomong soal obscure tuh kayaknya kalau kita punya obscure sekarang kena UU ITE kali ya. Langsung ini bandnya itu ya, sesuai itu dengan iya, itu beyond logic, apalagi buat orang zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin yo ya. itu sebagai sebuah tontonan yang berbeda gitu ya, beda nih. Tapi nek zaman saiki kan konteksnya bisa sangat jauh gitu loh. Maksudnya orang disodorin hal-hal yang gore gitu kan, dan ada nudity dan ada berdarah-darah rada menjisikkan ya, sedikit disgusting gitu kan. Itu orang Banyak. banyak malah ya, bisa campur baur gitu kan. Tapi zaman biyen ki nonton atau bisa membawakan obscure tuh keren banget sih. Nah iya, saking obscure hatinya dirimu semakin obscure membawakannya. Wih. Kalau album vulgar, kalau PV obscure, kalau lagu sebenarnya banyak sih, cuman seneng apa ya? Kalau yang buat singelong kayaknya The Final ya saya enak. Oh iya, jelas. Jos itu. Jelas. Nek kuwi wis Buat pasti singelong singelong itu. nek kuwi. Pasti. The Final sama Train Away nih. Itu yang Nah, Wow. Sepakat. dan aku dulu juga kalau misalnya apa Andre sama Akai pernah ngeband juga, aku juga pernah. Nah itu membawakan lagu-lagu sih kebetulan suka juga, jadi kayak Umbrella, terus Train Away, The Final. Jadinya apa ya? Enggak deh, dia mandi garu tok. Sisanya Last Nine kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, kita balik ke Diru lagi. Jadi pokoknya lagu-lagu saya singelong lah gitu loh. Kan enak, seru nek dibawain di apa stage gitu. Nek misalnya lagu saya apa ya obscure gitu ya mohon maaf, saya ngerti tok, saya bakalan singelong gitu loh. Bahkan langsung begitu dimainin intronya, ini kan lagu ini malah komentari yang lain gitu. Jadi lagu aku jatuh pilihan pada The Final. Piye nek CC? Album aku susah banget ya kalau disuruh milih, soalnya yo kayak mereka punya tiap album tuh ada momen-momennya sendiri gitu. Kayak ada masa dimana aku dengerin vulgar, terus suka banget sama vulgar. Terus pas lagi galau dengerin Withering to Death terus. Iya. Dan karena kan waktu pertama tahu Diru juga albumnya tuh baru sampai Withering to Death ya, jadi masih di
aku masih sering bangetnya itu di Vulgar sama Withering to Death. Baru keluar gitu suka juga. Kalau disuruh milih mungkin Withering to Death sih. Oke. Karena Boom. ya itulah momen-momen kegalauan anak SMA aku ditemani dengan Withering to Death, dengan Detri gitu. Ya, aku cukup relate sih. Bahkan ya kalau sedikit curhat, bahkan sampai sekarang ketika lagi suntuk banget, itu setelanku antara Withering to Death, Vulgar, Mirror of Bone, antara 3 itu aja. Ya. Itu dengerin misalnya di mobil ya, sambil pulang jalan ini kepala udah suntuk kusut, itu nyetel itu sambil teriak-teriak sendiri sampai di rumah plong. Ya. Enak banget. Itu memang temen buat menemani masa-masa galau dan cocok sih, enak sampai sekarang juga kalau dengerin itu otomatis joget deh, otomatis headbang. Iya. Kalau Vivi atau lagu? Kalau lagu aku nggak tahu kenapa aku suka banget sama Detri. Detri ya, oke. Nice. Kalau nice. TV apa ya yang nyantol ya? Nah, kalau visual sih aku sukanya The Final. Secara visual antara The Final atau Kodo. Tapi kalau yang pernah aku yang nonton TV itu agak-agak horror tapi ngena gitu. Itu waktu nonton Mazoist of Decadence. Mazoist of Decadence. Cikur jadul itu tenan. Agak-agak nontonnya itu kayak wah gitu. Iya. Kebayang. Terus kalau aku masih di Detri dan Withering to Death, masih di album itu aja. Iya, nek akeh piye? Kowe piye? Ya. Aku ya. Sejujurnya banyak sekali lagu-lagu di R&B yang aku suka, tapi yang aku banget sih Agitated Screams of Maggot sih. Itu kalau lagi marah ya, nyetel itu sambil air drum gitu ya, itu keluar loh semua energinya, enak gitu, buat sarana katarsis itu enak gitu. Dari dulu sampai sekarang ya, dari awal Agitated Screams of Maggot, karena dulu kalau nggak salah DBQ nggak gitu kayak Agitated Screams of Maggot. Lali aku seingatku pernah. Atau mungkin enggak, ya nggak apa-apa lah, bodo amat. Tapi itu yang aku suka. Kalau PV ya obscure itu yang paling nempel ya. Tapi kalau secara konsep balik lagi Agitated Screams of Maggot itu yang paling brengsek emang. Terus album ya tadi, album aku pokoknya seko Vulgar nganti Mirror of Bone lah. Sebenarnya gaul sih. Ouroboros ki aku nek bahas Ouroboros kan ada yang nyantol tapi lebih banyak yang enggak. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, ketika musiknya dari NG ini berevolusi gitu kan, berkembang lah bos Jawa. Vinuska di Ouroboros itu aku seneng banget tahu. Vinuska Dosing Green itu nyantol lah, super nyantol, bahkan sampai sekarang Vinuska itu termasuk iki. Aku nonton konser Diru ya, dengerin suaranya Kyo gitu kan, pas Vinuska dan Kiwong kenapa bisa bikin suara kayak gitu loh. Itu nearly inhuman. Itu kalau ada beberapa orang yang ngasih review kan nearly inhuman voice gitu, iya sih, sampai ke Vinuska itu iya gitu, nggak bisa ditawar lah. Tapi nggak banyak, dari sekian track itu ya Vinuska, Dosing Green, Glasskin ya, tapi karena itu single-single yang memang diorbitkan kan sebelum albumnya itu naik, jadi udah nyantol di telinga dulu gitu. Kalau Ouroboros malah aku senangnya Inconvenient Ideal jadi kayak wis bener-bener apa sih ya kan kayak
kamu punya apa mbuh masalah atau apa wae tokno kabeh mari ngono mati gitu loh. Kayak wis lah aku wis tenagaku wis entek kan dari awal kan wis di setel kenceng tuh itu. Iya. Jadi kayak ada Vinuska, terus ada apa Gracian juga, ada Gaika enggak ding itu enggak Dosin Green itu kan wis setel kenceng dulu sampai terakhir wis apa namanya wis kayak wis tenagamu entek ya udah itu penghabisan terus bye gitu loh. Jadi kayak wis ya wis lah gitu. Aku paling seneng itu kalau aku Inconvenient Ideal. Nice. Kalau Nah, saiki akeh iki. Apa kae? Yang paling kamu suka dari Durian Grey? Aku nggak memperhatikan album sih. Biasanya aku tipikal orang yang nge-bookmark misalnya lagunya ini ya wes. Jadi nggak terus di apa fokus di satu atau dua album aja sih. Nah, nek lagu apa? Wah akeh sik tak wisik. Ya. Sik rekaman meneh kuwi. Yang ya, dari yang enteng-enteng kayak tadi Drain Away terus The Final segala macam, Umbrella gitu-gitu itu juga enak. Tapi kalau yang gelap-gelap itu kayak Agitated, Obscure, terus Flavors ya Guys, cakep. itu juga enak tuh. Cakep. Enak itu. Terus apa lagi ya? Saku dong, saku. Wah. Top Ya, aku gak suka Saku. itu TV-nya apa meneh. Tapi Saku itu nek secara band-bandane karena aku basis nyebai main flat ya. Iya, sih. Kuwi gampang banget asli iki. Dia tuh Oh, Saku itu secara spesifik ya. Saku itu sebetulnya mengeksploitasi suarane Kyo sih sebetulnya. Yang lainnya secara musikalitas yo mau nge-ref tak kuwi asine. nah iya. Ya, tapi ya oke lah. Tetap aja itu nendang dulu. Lagu itu tuh nendang gitu. Terus apa nih kayak? Yang album baru tuh Ningen wo Kaburu. Itu di album Wah, apa? itu aku suka Album banget apa ya? itu. Album Insulated World. Oh, oke, yang paling baru Insulated World. Itu refnya enteng, aku sukanya itu refnya enteng, gampang diinget, jadinya apa ya, kayak semacam oke lagunya berat tapi karena refnya enteng enak gitu dengerin. I see. Menurutku itu sih. Rian apa CC ada komentar nggak misalnya sama di Insulated World? Aku soalnya belum nyantol satupun. Aku terus terang saja aku berhenti mengikuti Biru setelah Uroboros. Oke. Kalian tak ingatkan beberapa lagu yang akan membuat kalian teringat kayak semacam Akuro no Oka atau Yurameki atau Yokan. Ada dangdut ya kan. Yo kan dangdut coy. Atau Tayo no Ao. Itu juga dangdut loh. Siapa? Apa? Raison Detre itu juga dangdut. Apa? Oh iya, Aku langsung dengerin mereka dangdut banget ya. Jano ki nek pamane gelem Raison Detre koplo ya ono kudune. Kudune no sing iso gawe iki. Tapi emang Fiskey zaman-zaman segitu Tyson Detre Koplo. ada cengkok-cengkoknya gitu ya. Jadi kayak melodi vokalisnya emang agak-agak dangdut semua deh kayaknya. Iya. Ya, tapi Raison Detre itu dari apa repetisi atau pola pattern musiknya dari awal udah hasilnya cengkoke koploable sih sebenarnya. Ya. Oh, dan enteng. Andang banget. Dia tuh ketukannya gampang kok kayak Nah, gampang. iya itu kayaknya kayak semacam apa ya? Mungkin nek istilahku kayak kalau di band One Ok Rock ketika mereka transisi di album Ambition itu loh, transisi jadi stylenya barat banget itu loh. Jadi kayak masuk ke apa? Mungkin karena di waktu awal-awal apa ya kayak gitu, makanya mereka masih agak enteng, nyari jati diri dulu gitu. Nah ini bicara soal karakter ya mungkin ya, jati diri karakter atau styling dari Durian Grey.
aku berpendapat bahwa evolusi yang mereka lakukan itu bagi telingaku terlalu ekstrim, karena aku sendiri bukan penikmat hardcore atau musik-musik yang cenderung memainkan riff ya. Kudu ono, kadang-kadang kudu ono sing ngelonge ngono ki lho. Nek pamane sing kesini kan bener-bener technical semuanya, bahkan voice technical, drum, gitar, bass semuanya technical, sehingga di telinga ini cepet capeknya dengerin, sehingga nggak bisa ngikutin. Ini menurutku ya. Kemudian kan aku melihat di DNG, wah ini DNG itu berubah, tapi kan pengertian berubah bisa macam-macam ya. Ada yang menganggap perubahan itu makin keren, ada yang wah udah nggak selera nih, atau wah udah nggak cocok, atau wah udah nggak bisa ngikutin gitu kan. Kalau menurut kalian karakternya di Ruki aslinya ki wis malih opo wis berubah ya, malih berubah, atau berubah ke sesuatu yang lebih baik, atau berubah ke yang embuh gitu ya, atau sebetulnya dari dulu tuh core-nya tuh tetap sama, cuma kemasannya aja yang beda. Menurut kalian bi? Mungkin biar apa ya, kan mereka setelah Withering to Death itu kan mencoba kayak menembus pasar Amerika. Yes, betul. Jadi biar kayak lebih masuk aja, soalnya kan kalau pangsane Amerika, UK itu kan yang namanya band kayak rock, apalagi cenderung ke metal kan semakin tidak jelas suaranya, kan semakin wah bisa buat mosing gitu loh. Karena ya benar, karena waktu nonton download fest itu kemarin di itu aku menikmati cukup menikmati itu cuman nek band luar loh ya, itu jujur aja aku cuman datang Ark Enemy dan Slayer, selebihnya ya biasa wae. Tapi nenek Diru ini mungkin dia kayak berubah itu supaya lebih gampang masuk ke telinga orang barat nek menurutku. Tapi pada dasarnya karena mereka kan kayak sepakat ya, seberat-beratnya lagunya Diru pasti ada part yang bisa bikin kita kayak singelong lah, atau part yang bisa bikin enteng kayak si Akai tadi ngomong. Sebenarnya sih nggak berubah, cuman dipoles aja nek menurutku loh, biar mereka bisa lebih gampang masuk ke pendengar bule ngono lah kasarannya. Soalnya kalau mereka tetap pakai taste-nya mereka si Fiske, atau taste-nya mereka si Withering to Death atau Mirror of Bone, itu agak susah sih nembus pasare Amerika atau UK menurutku loh. Jadi nah aku tidak berubah, hanya dipoles menurutku. Menurut Akai? Aku setuju sama Rian. Soalnya kalau aku lihat justru malah Diru itu konsisten sih. Style musiknya gitu konsisten, dan memang ini kalau aku perbandingan cupu aja ya. Karena dulu aku ngefans One Ok Rock dan sekarang enggak, karena perubahan musik yang sangat berubah dan ambiar itu kan kelihatan gitu loh. Kalau One Ok Rock kelihatan banget ketika mereka dari soul musik aslinya mereka ketika masuk ke album Ambition itu, masuk ke pasar Amerika, berubah total gitu, jadi malah enteng gitu, kayak band-band, tau lah band-band pop rock barat kayak gimana gitu. Cuman kalau Diru bener kata Rian tadi, di satu sisi mereka berusaha untuk mencoba memasukkan karakter barat di lagu mereka, tapi di sisi lain mereka tetap konsisten sama karakter mereka gitu loh. Jadi nggak benar-benar dirubah total biar barat bisa nerima gitu sih. Akhirnya kan justru malah yang aku lihat audiens barat justru yang malah tertarik sama Dirunya gitu, bukan malah Dirunya yang menarik diri supaya kebawa ke sana. Gitu sih kalau aku lihat. Nah, gue biasa. Kalau aku malah nggak kepikiran kalau Diru itu nyari pasar baru. Aku malah kayak kepikirannya adalah mereka
makin kesini udah makin settle, terus udah kayak nggak mikirin harus ngikutin selera Fiskey. Jadi aku kayak aku menganggap ya emang Biru masih terus belajar berkembang, mencari stylenya mereka sampai akhirnya sampai ke kayak yang sekarang itu mungkin mereka udah nggak mikirin apa ya, kan nggak Jepang banget tuh ininya lagunya. Jadi kayak udah ya wes sakarepku saiki aku wes mampu untuk bikin musik yang aku mau aja gitu. Nggak malah aku pikir mereka sekarang udah nggak mempertimbangkan pasar tertentu, aku pikir seperti itu sih, tapi ya entahlah ya. Nah, ngomong-ngomong soal konser lah ya, showmanship yang pernah kita nikmati dari kita semuanya tentu nonton live konser di apa namanya istilahnya apa, video konser ya, video konsernya di Aaron Gray. Oh, seingatku dulu Diru pernah di Wacken, seingatku Wacken Air. Iya. Diru pernah di Wacken Air Music Festival. Nah, masih berhubungan sama konser, temen yang satu ini dia pernah nonton konser di Aaron Gray langsung, yaitu CC. Tentu saja piye yo nek bagi kita sebagai pecinta musik, Dengar suara klepung. denger sebagai pecinta Diru gitu kan, menonton dia secara langsung itu adalah sebuah pencapaian sih, bagiku pun juga berpikir seperti itu. Nah, tentu sensasinya berbeda antara kita nonton Diru di layar gitu ya, nonton konser dia yang video konser dengan real live konser tentu berbeda gitu. Nah, mungkin saya boleh cerita waktu dulu nonton konser Diru itu pas zaman-zaman album apa, terus apa yang kamu rasain waktu kamu menonton konser itu, dan piye to prosesnya iso tuku tiket konser iki piye? Oke. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan yang kebetulan juga gitu. Karena pas tahun 2013-an itu aku tuh memang udah berencana untuk pergi ke Tanah Suci kan. Udah jauh-jauh hari. Ya udah jauh-jauh hari beli tiket promo. Dan makin mendekati hari keberangkatan, muncullah pengumuman turnya mereka. Turnya apa ya namanya ya? Tahun 2013. Apa Nah, nyontek sih 2000. Wah, kayak konsernya dalam setahun lah deh, konsernya kayak banget. Turnya biasanya 1 tahun sekali sih. Oh iya. Judul turnya sama, judul turnya tur apa gitu. Nek Antara 2013 sih berarti Dum Spiro. Iya, tapi waktu itu mereka itu iya. Nah, jadi Di unraveling betul, di unraveling. Di unraveling ya? Unraveling deh kalau nggak salah. Jadi pas mereka pengumuman konser, aku langsung berdoa gitu kan, semoga ada di tanggal dimana aku juga ada di sana. Dan ternyata alhamdulillahnya ada, ternyata pas aku di sana mereka ada konser di Kobe yang deket sama kota yang aku tuju. Akhirnya dan kebetulan juga waktu itu ada teman kantor yang lagi melanjutkan belajar di sana. Jadi aku langsung pepet itu temanku. Prinsip hanya ada ekonomi. butuhnya. Prinsip ekonomi. Lanjut. Ya, terus pepet temanku itu untuk beliin aku tiket. Nah, sebenarnya kan kalau konser di Jepang gitu dia tiketnya berkali-kali ya jualnya. Jadi ada yang kayak fan club duluan, terus habis itu baru yang general admission gitu-gitu kan. Nah, aku sih karena sama temanku itu tidak begitu akrab, tidak begitu dekat juga, aku nggak berani mendesak dia untuk please beli di jam 24 bisa rilis gitu. Jadi ya pokoknya dibeliin aja udah syukur. Akhirnya dibeliin lah tiket walaupun itu kayak nggak pas tepat waktu, jadi aku dapat seat yang jauh entah di mana di belakang. Ya akhirnya ketika pergi ke sana aku menyempatkan mampir ke kota Kobe itu untuk menonton Diru saja pokoknya.
di sana. Baik. Dan karena itu juga pengalaman pertama aku nonton konser di Jepang, dan pertama kali nonton Biru, itu mungkin efeknya kayak double gitu ya. Jadi waktu nonton konser, situasi konser di Jepang dan nonton Biru tuh kayak berkali-kali lipat lah. Karena di sana suasananya tuh sangat hikmat banget. Hikmat apa sih? Ya, hikmat ya. Khusyuk. Wah, sangat khusyuk banget, sangat bener-bener kayak memuja, kayak bener-bener tempat kumpul gitu loh. Kayak sebelum konser bener-bener gelap, hening, hikmat, khusyuk. Terus pas konser juga sangat ya intinya sih alhamdulillah diberikan kesempatan. Mungkin aku penasaran sih. Terutama kita yang di sini tuh melihatnya show konser band-band Jepang itu memang menarik ditonton, termasuk penontonnya gitu. Ada yang kompak gitu ya, headbang bareng atau apa namanya yang pakai light stick bareng, light stick atau apapun. Ya enggak, ini ya artinya penonton ini adalah sebetulnya bagian juga dari konser itu. Nah, mungkin kamu bisa ceritain lagi enggak? Sebetulnya di pas kamu datang ke konser itu tuh pas datang itu gimana? Apakah datang ya tinggal datang aja, ngantri? Apakah ngantri dari pagi baru masuk malam kah? Terus nanti ada pengecekan kah atau gimana? Apakah nanti di sana orang nonton tuh sambil megangin HP, sambil ngerekam atau gimana? Oke. Iya. Kalau datangnya aku nggak terlalu jauh-jauh, nggak terlalu lama dari waktu konser ya, karena emang kan di Jepang itu kebanyakan udah ada seat numbernya, jadi ya udah nggak usah rebut-rebutan tempat lah, kita mau datang pertama atau datang terakhir juga akan tempatnya di situ. Begitu datang di hallnya itu rame, ini dulu ngantri apa namanya ya, merchandise konser itu namanya apa ya, booth merchandise toh ya, pokoknya waktu kesana ngelihat kerumunan dengan berbagai macam style orang, ada yang mereka dan Toshiya, ada yang cosplay, ada yang visual aja ya. Terus pas lihat ada yang cosplay jadi Toshiya sama Kyo, aku dengan tidak tahu malu dan bahasa gorila minta foto bareng. Iya. Sedemikian totalitasnya penontonnya ya. Bahkan mereka sampai cosplay ya. Iya, beberapa sampai cosplay. Terus habis itu kita ngantri dulu buat beli merch buat yang mau. Terus habis itu bisa langsung diumumkan udah bisa masuk gate, udah bisa masuk area konser. Terus habis itu masuk, tenang sekali, nggak gerusa-gerusu. Ini sih sangat-sangat civilized lah ya, apa ya istilahnya. Sangat slow dan santai aja sih kalau dari prosesnya. Terus yang tadi aku bilang khusyuk itu, Andre, ya bener-bener nggak ada sama sekali yang buka HP. Ketika lampu dimatikan ya bener-bener gelap, nggak ada sumber cahaya satupun. Ketika waktu konser mau dimulai itu kan biasanya gelap dulu kan, kayak bioskop. Nggak ada yang teriak Kyo, Toshiya gitu kan. Kalau di sini kan we want more, Toshiya, Kyo gitu kan, sok bengak-bengok. Aku nggak tahu ya, mungkin karena fansnya Diru juga menurutku secara usia juga udah lebih dewasa ya. Mereka kan waktu itu juga udah lama ya. Kayaknya nggak ada yang begitu-begitu banget lagi. Aku juga heran sih sama fans-fans itu. Apa mereka janjian apa gimana? Kayak udah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Kapan harus nge-chant, kapan. Terus kan Kyo suka ngajak teriak yang kayak ngabsen ya, Otoko, Ona. Terus aku kayak nggak denger gitu kan. Aku teriak aja pokoknya Kyo ngomong apa gitu ya. Intinya sih aku cuman berusaha menikmati sih. Aku juga nggak ambil gambar atau apapun ketika nonton konser. Bener-bener pengen coba meresapi lah situasi itu. Karena bagiku juga itu achievement juga gitu. Pasti. Bisa nonton di band yang aku suka udah cukup lama sampai akhirnya
beberapa keuntungan. Dari sisi show-nya, dari sisi penampilan bandnya, dari sisi konsep konsernya sendiri, itu gimana di sana? Apakah benar-benar jauh melebihi ekspektasi atau wah ini sama lah nih sama kayak yang di video konser gitu? Gimana? Kalau menurutku adalah sama di video konser itu udah jauh melebihi ekspektasi. Kayak apa ya? Ya kayak orang makan CD gitu loh, Bre. Sesempurna itulah, sesempurna itu gitu ya. Maksudnya kayak ya jelas, bagus lah, bener kayak di DVD. Tapi kalau misalnya kamu nonton langsung, kamu gak akan ekspektasi bisa nonton sejelas dan sebending di DVD kan. Tapi karena itu rasanya kayak dengerin DVD, aku jadi kayak wah ini misalnya ya kayak gitu. Kayak di DVD, tapi itu menurutku udah jauh melebihi ekspektasi. Kalau aku nonton live band lain di Indonesia ya, gak bisa sebagus itu sih. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.